Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Rizkyani dengan nomor peserta PPG 201050081052 dengan NIM 230010392202777955. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini Senin 4 Maret tahun 2024 akan melaksanakan praktik uji kinerja dengan model pembelajaran PBL mata pelajaran Pendidikan Pancasila unit 3 pembelajaran 4 di kelas 5 SD Negeri 035 Pintu Padang Jahe, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Mohon doa dari Bapak dan Ibu tim penguji dan terima kasih saya ucapkan kepada pihak LPTK Universitas Negeri Surabaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Siapa kira-kira yang hadir hari ini? Hadir semua. Oke, baik. Kemudian kita sebelum memulai pelajaran, seorang murid dulu memimpin doa. Ketua kelas silakan memimpin doa nak. Belajar ya. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum memulai pelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan sebuah lagu dengan judul Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, oke. Satu
Bagus. Nah, jadi yang pedagang itu semua adalah petani, pedagang, kemudian kesehatan atau bidan. Itu adalah semua keberagaman dalam pekerjaan. Apa manfaat dari keberagaman dari setiap pekerjaan itu? Kalau misalnya petani, apa manfaatnya? Bisa Menghasilkan padi, kemudian padi dibuat atau diolah menjadi beras biar bisa makan, bisa dijual ya. Kemudian kalau seorang guru, apa manfaatnya? Mendidik anak menjadi pintar. Contohnya kita di sini ya, kamu dididik supaya menjadi pintar. Kamu juga harus semangat. Kemudian selain petani sama guru, ada juga tadi yang bilang pedagang. Kalau pedagang apa manfaatnya? Kemudian kamu menghasilkan uang, yang hasilnya uang itu buat untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kelangsungan hidup. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang lain? Ada pedagang, ada petani, ada kesehatan, guru. Nah, itu adalah semua jenis-jenis keberagaman, terutama di lingkungan kita sendiri ya. Di lingkungan. Setelah kita menyebutkan tadi beberapa jenis pekerjaan, keragaman dalam jenis pekerjaan, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, adapun tujuan kita melalui video pembelajaran, peserta didik, itu kalian ya, mampu menganalisis jenis-jenis dan keberagaman serta manfaat dalam lingkungan pekerjaan ya. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok ini, nanti melalui diskusi kelompok kalian bisa atau mampu menganalisis jenis-jenis serta menghargai berbagai jenis pekerjaan secara benar ya, anak-anak ibu sekalian. Kemudian untuk selanjutnya, mari kita tonton dulu video pembelajaran kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum. Kembali lagi di zona edukasi. Jangan lupa untuk selalu tinggalkan LKS ya. Like, komen, dan subscribe. Kali ini kita akan belajar mengenai keragaman di lingkungan sekitar. Materi PPKN dari 3.3. Yuk kita belajar bersama. Perhatikan gambar berikut. Dalam gambar tersebut memperlihatkan bahwa warga suatu desa sedang melakukan kerja bakti. Kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Kerja bakti merupakan contoh interaksi sosial. Dalam interaksi sosial terdapat hubungan timbal balik. Kalian tentu pernah melakukan interaksi sosial dengan orang-orang di lingkungan sekitarmu. Misalnya, kalian berinteraksi dengan individu yang beragam. Contohnya, berinteraksi dengan keluarga, teman-teman, atau bahkan dengan guru di sekolah. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Kalian tentu memiliki teman-teman yang beragam di sekolah. Keragaman tersebut dapat berupa perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia, perbedaan pekerjaan, bahkan perbedaan hobi.
Meskipun kalian berbeda satu sama lain, kalian harus memiliki sikap toleransi antar sesama. Tujuannya adalah agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Berikut manfaat kerjasama dalam keberagaman, yaitu sebagai pemersatu budaya yang beragam. Kemudian, dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai, sehingga tercipta kerukunan dan saling menghargai, serta kita bisa belajar untuk menghargai sebuah perbedaan. Nah, teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di zona edukasi selanjutnya. Wassalamualaikum. Itu adalah sebuah video pembelajaran tentang keberagaman. Sekarang untuk video selanjutnya, bagaimana cara menghargai keberagaman itu? Yuk kita simak ya. Halo sobat belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah menghargai keragaman. Sobat belajar, setiap orang memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda. Bukan hanya secara fisik saja, namun ada keragaman karakteristik individu lainnya. Apa saja keragaman karakteristik individu itu? Yuk, kita pelajari. Pertama, perbedaan jenis kelamin. Bima berjenis kelamin laki-laki, Dewi berjenis kelamin perempuan. Walaupun berbeda, mereka saling menghargai. Kedua, perbedaan kegemaran. Setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Siti dan Nia gemar menanam bunga. Dito gemar bermain layang-layang. Amir gemar bermain sepak bola. Keberagaman kegemaran bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa ingin belajar bersama untuk bisa melaksanakan kegemaran masing-masing. 3. Perbedaan umur. Perbedaan umur bisa menumbuhkan rasa saling menyayangi dan menghormati. Yang lebih tua harus menyayangi dan bisa membimbing yang lebih muda. Dan yang lebih muda harus berusaha menghormati yang lebih tua. 4. Perbedaan warna kesukaan. Setiap orang memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Ada yang suka warna biru, merah, hijau, kuning, atau warna yang lain. Perbedaan warna kesukaan tersebut harus dihargai. Sobat belajar, demikian tadi video pembahasan tentang menghargai keragaman. Tentunya masih banyak kekurangan di video ini. Itu adalah video tentang bagaimana cara menghargai keberagaman. Dari video yang pertama dan yang kedua tadi, apakah ada kira-kira pertanyaan dari anak sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan begitu? Ada? Paham semua? Jelas semua? Jelas. Ya, kalau begitu kita membentuk sebuah kelompok ya. Kita bentuk dulu kelompok. Ayo, bentuk kelompok. Nanti dalam berkelompok ini kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita ya, tidak boleh mengejek
membuat teman kita menjadi malu. Tidak boleh ya. Kita harus bekerja sama. Namanya juga satu tim, satu kelompok ya. Nah, harus saling menghargai. Kemudian untuk KPD, membuatkan KPD ya. Dalam LKPD itu ada petunjuknya kan? Sebelum melaksanakan diskusi kelompok, kita terlebih dahulu baca doa ya. Kemudian setelah membaca doa, tulis identitas kelompok. Tahu identitas kan? Nama kelompokmu, misalnya kelompoknya kelompok A. Tulis kelompok A di situ. Bikin nama-namamu ke kelompok. Siapa nama-nama kawan ke satu kelompok itu tulis di bawah ya. Kemudian setelah memahami setiap petunjuk, baru kita kerjakan. Sekarang coba dulu tulis kelompok mana kelompok masing-masing. Kelompok A mana kelompok A? Ya, tulis di atas. Adakah nama kelompok di situ? Kelompok A. Tulis namanya. Kemudian kelompok B, mana kelompok B? Ya, jangan lupa tuliskan nama-nama kelompoknya ya. Demikian juga kelompok C, mana kelompok C? Dan kelompok D. Tuliskan nama kelompoknya dan semua harus tulis ya. Jangan ada kawannya yang nggak ditulis, yang tertinggal. Sudah dibuat nama kelompok? Sudah, Ibu. Setelah itu dari nama kelompoknya, sekarang boleh dikerjakan LKPD-nya. Kerjakan LKPD sesuai dengan petunjuk. Ayo, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya ya.
siap diskusi kelompoknya? Sebelum kita presentasikan hasil kerja kelompok kita mengadakan icebreaking dulu ya. Nah, yuk. Semangat anak-anak ibu ya. Tadi kan sudah selesai diskusi kelompok. Sekarang kita membacakan hasil diskusi kelompok. Ibu acak ya. Nah, kelompok D dulu. Ayo, maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo, maju ke depan. Silakan. Buat suaranya ya, biar kawan-kawannya kedengaran. Lembar kerja peserta didik. 1. Analisislah jenis-jenis perekaman pekerja yang terdapat pada gambar di atas. 1. Pedagang, 2. Petani, 3. Nelayan, 4. Kuli bangunan, 5. Buruh, 6. Pekerja kantor. Analisislah manfaat dari keberagaman itu. Pedagang menghasilkan duit, petani menghasilkan padi, nelayan menghasilkan ikan, kuli bangunan membangun rumah, guru mendidik anak, pekerja kantor mengurus data. Analisis cara menghargai keberagaman tersebut. Tidak boleh mengolok-olok pekerjaan orang lain. Ya, bagus. Bagaimana pendapatmu dengan hasil diskusi kelompok teman kita ini dari kelompok B? Bagus ya. Ayo, silakan duduk. Selanjutnya dari kelompok B. Ayo, kita ke depan. Silakan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Lembar kerja peserta didik. 1. Analisislah jenis-jenis keberagaman pekerjaan yang terdapat pada gambar di atas. 1. Pedagang, pekerja kantor, guru, pekerja bangunan, pekebun, petani. Analisislah manfaat dari keragaman itu. 2. Pedagang untuk menghasilkan uang, pekerjaan kantor untuk mengisi data-data, guru untuk mengajar peserta didik, pekerja bangunan untuk bisa membangun rumah, pekebun bisa mendapat sayur-sayuran atau buah-buahan, petani bisa mendapat beras. 3. Analisis cara menghargai keberagaman tersebut. Tidak boleh mengejek-ejek atau mengolok. Bagus. Kelompok yang lain boleh menanggapi bagaimana dengan hasil diskusi dari kelompok B? Sesuai. Silakan duduk. Bagus ya. Nah, kita tadi sudah membacakan hasil diskusi kelompok mulai dari yang pertama kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Secara acak ya. Sekarang jadi yang pertama tadi mengenai jenis-jenis pekerjaan ya. Adapun jenis pekerjaan yang terdapat pada LKPD ada di situ petani,
ada nelayan, ada kerja kantor, ada guru, ada itu lagi? Iya, pedagang. Nah, adapun manfaatnya yang pertama, kalau misalnya petani bisa menghasilkan beras dan kita bisa makan. Kemudian kalau misalnya guru, ya bisa manfaatnya supaya peserta didik menjadi pintar. Atau supaya contohnya kita semua ya, ibu mengajar supaya kalian bisa pintar. Kemudian kalau misalnya pedagang, ya menghasilkan uang yang nanti uangnya itu untuk memberikan kebutuhan sehari-hari, kelangsungan hidup. Kemudian ada juga tadi yang berprofesi di situ, pekerjaannya sebagai pekerja bangunan. Kalau pekerja bangunan apa manfaatnya ada pekerja bangunan? Bisa membangun rumah, Bisa membangun gedung-gedung, membangun rumah, membangun sekolah, membangun kantor, rumah sakit, banyak ya. Bagaimana kalau tidak ada pekerja bangunan? Bisakah rumah kita berdiri? Tidak. Bisakah kantor-kantor berdiri? Tidak. Bisakah rumah sakit berdiri? Tidak. Demikian juga dengan petani ya. Kalau sekiranya petani tidak ada, bagaimana dengan nasib kita? Bisakah kita makan? Tidak bisa makan nasi, bisa makan tapi bukan nasi ya. Nah, kalau petani menghasilkan nasi, padi, kemudian diolah menjadi beras dan kita makan menjadi nasi, nah, itu semua adalah hasil kerja keras dari petani. Nah, itulah berbagai jenis pekerjaan yang terdapat di lingkungan sekitar. Kemudian adapun cara bagaimana menghargai, bagaimana cara kita untuk menghargai pekerjaan, beragam pekerjaan tersebut, supaya bisa menghargainya bagaimana caranya? Iya, bagaimana caranya? Caranya dengan tidak boleh mengolok-olok atau mengejek-ejek pekerjaan itu. Contoh, misalnya orang tuanya seorang petani, petani kerjanya cuma di sawah. Tidak boleh ya. Bagaimana kalau tidak petani? Kita tidak bisa makan itu. Jadi semua pekerjaan itu, baik dia petani, kerja kantor, pekerja bangunan, pedagang, guru, semua itu sama. Kita harus menghargai dan tidak boleh saling ejek mengejek. Nah, itulah manfaat dari keragaman pekerjaan. Kemudian, ayo kita kumpulkan KPD-nya. Silakan dikumpul KPD-nya. Kelompok, kumpul sini. Kumpul KPD-nya. Dari hasil kerja kelompok anak-anak ibu sekalian, ibu lihat hasilnya sudah bagus, sudah sesuai dengan jawaban. Tadi sudah bisa menjawab yang pertama mengenai analisis pekerjaan, sudah dibuat jenis pekerjaan, kemudian sudah dibuat manfaat atau manfaatnya tadi kan. Kemudian sudah bisa menghargai bagaimana cara supaya bisa menghargai pekerjaan tersebut. Anak-anak ibu sekalian, nilainya sangat baik dan sangat memuaskan. Kita kasih tepuk tangan untuk pembelajaran kita. Terima kasih kepada anak-anak ibu sekalian. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini bahwa keberagaman itu bermacam-macam ya. Ada keberagaman di usia, keberagaman pekerjaan, keberagaman hobi,
Ada yang nggak punya hobi? Tidak. Kita semua punya hobi ya. Kita semua punya hobi. Kemudian keberagaman usia. Usia ini ada yang kecil, ada yang muda, maksudnya ya, ada yang muda, ada yang tua, ada yang remaja. Itu semua adalah keberagaman usia. Kemudian selain itu keberagaman suku. Keberagaman suku. Ada suku Mandailing, suku Batak, suku Nias. Banyak ya. Itu adalah semua mengenai keberagaman. Kemudian cara kita untuk menghargainya, kita tidak boleh saling mengejek, tidak saling mengolok-olok. Harus saling menghargai dan menghormati agar tercipta toleransi. Toleransi itu sikap sabar atau sikap untuk peduli terhadap sesama, tidak mengganggu orang lain, dan kita bisa menjaga supaya tetap aman, tertib dan damai. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kemudian Ibu akan membagikan tugas individu. Tugas individu ini dikerjakan per orang ya. Ibu membagikan tugas individu. Jangan lupa tulis nama ya. Caranya, tuliskan namamu di atas. Ini tugas untuk perorangan atau individu, buat namamu. Kemudian sesuaikanlah gambar dengan penjelasan atau kalimatnya.
kita, baik dia keragaman mengenai pekerjaan, keragaman mengenai usia, hobi, kemudian apalagi suku. Nah, itu semua kita harus menghargai dan tidak boleh menjelek-jelekkan satu sama lain. Nah, tidak boleh menjelek-jelekkan, harus saling menghargai agar tercipta toleransi di lingkungan sekitar. Nah, jadi karena tercipta toleransi maka suasana akan menjadi aman, akan menjadi tentram dan damai. Nah, demikianlah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa.